Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis di Ninda Cakes. Yang pertama akan dibacakan oleh Velia. Ninda Cake. Cake adalah kue berbahan dasar tepung, umumnya tepung terigu, gula, dan telur. Bolu dan cake umumnya dimatangkan dengan cara dipanggang di dalam oven, walaupun ada juga bolu yang dikukus, misalnya bolu kukus atau brownies kukus. Variasi lain cake dapat dihias dengan lapisan dari krim mentega, buttercream, fondant, atau marzipan disebut kue tart. Telur dan terigu merupakan bahan dasar dalam pembuatan cake. Sifat fungsional telur sebagai daya pengembang, pengemulsi, koagulasi, dan daya ikat air serta pembentuk tekstur merupakan sifat fungsional yang cocok digunakan dalam pembuatan cake. Kandungan gluten pada terigu memiliki fungsi untuk membuat adonan menjadi elastis dan mudah dibentuk. Terdapat banyak tipe cake yang dibuat dalam skala rumah tangga atau skala komersial. Cake sering dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu tipe butter, tipe foam, dan tipe chiffon. Tipe-tipe tersebut didasarkan pada 5 formulasi dan metode pencampuran. Di setiap tipe cake memiliki tingkat kesulitan masing-masing, tergantung pada metode yang digunakan. Pada tipe butter biasanya menggunakan creaming method, sedangkan pada tipe foam biasanya menggunakan all-in-one method. Seperti pada pembuatan sponge cake, tipe chiffon merupakan tipe yang memiliki tingkat yang lebih sulit dibandingkan dengan kedua tipe cake tersebut. Yang pertama, aspek hukum. Ninda Cake merupakan home industry yang merupakan usaha perseorangan karena pengembangan usaha ini masih sejalan dengan lain bisnis usaha. Adapun izin usaha yang dimiliki yaitu sertifikat keamanan pangan. Yang kedua, aspek teknis teknologis. Dalam aspek teknik, ada beberapa hal yang perlu dianalisis, diantaranya mengenai mesin dan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan operasional Ninda Cake, lokasi dan desain toko. Berdasarkan hasil observasi langsung, didapat hasil berupa informasi mengenai mesin kebutuhan dalam melakukan kegiatan operasional. Produksi kue dibutuhkan beberapa mesin dalam peralatan, diantaranya spiral mixer, stainless table, dough setter, kabinet final prover, electric fire set, dan showcase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Ardi Saputra akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai aspek pasar pemasaran. Di sini terdapat 3 aspek, yaitu segmen pasar, target pasar, dan positioning. Segmentasi pasar yaitu adalah segmentasi berdasarkan demografis. Contohnya seperti Ninda Cake memilih segmentasi pasar untuk semua usia karena jenis kue bisa dikonsumsi pada semua tingkat usia. Yang kedua itu ada segmentasi berdasarkan ekonomi. Contohnya menengah dan menengah ke bawah. Segmentasi ekonomi seperti Ninda Cake dapat menembus tingkat masyarakat menengah dan ke bawah. Contohnya tuh harganya nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah, jadi bisa diproduksi dijual oleh masyarakat menengah ke bawah ataupun di atasnya. Target pasar Ninda Cake memiliki target pasarnya yaitu terkhususnya untuk acara bebas seperti ulang tahun, lamaran, pengajian, dan lain-lain, atau kegiatan organisasi seperti kegiatan kampus, kegiatan seminar, workshop, dan pelatihan, dan sebagainya. Positioning memperhatikan kebutuhan konsumen dari segala aspek. Misalnya satu kotak konsumsi kue yang diinginkan dalam suatu kegiatan dengan rasa manis, asin, ringan, cantik, unik, serta harga yang terjangkau. Jika melihat budget organisasi, kampus sungkar dipungkiri untuk tidak tertarik. Pasti mungkin ada berapa persen daya tariknya dari harga yang terjangkau dan daya tarik dari kue tersebut. Saya di sini memberikan harga yang realitas dalam bisnis ini. Contoh
Cake berukuran diameter 10 cm dengan motif yang lucu dan harga terjangkau, serta konsumen tidak akan kesulitan mengambil pesanannya. Pesanannya akan diantar melalui delivery. Di sini dia memberikan pelayanan jasa pengantaran delivery. Penentuan harga tentunya mengenai strategi bauran, yaitu ada produk, bolu, cake, dan brownies. Price yaitu harganya mulai dari 35.000 sampai 80.000 untuk bolu. Untuk cake dari 65.000 sampai harga 300.000. Lalu untuk brownies harga 30.000 sampai dengan 120.000. Promotion place atau pembuatan promosi, tempat promosi yaitu satu, pembuatan brosur, lalu ikut serta dalam event. Yang ketiga, distribusi langsung dan pembuatan iklan melalui media radio atau televisi, media sosial. People yaitu kita sendiri meningkatkan kualitas sumber daya manusia, proses produk yang baik, training, dan jejak karir. Place, proses pelayanan yang baik terhadap konsumen, produsen, dan konsumen. Yang kedua, penentuan lokasi penjualan yang dekat dengan beberapa sekolah, seperti lokasi yang strategis di keramaian, market potensial yang berpotensi lebih banyak orang. Lalu selanjutnya, proses produksi yang baik. Yang kedua, proses pelayanan baik terhadap konsumen. Selanjutnya, 1. Periklanan, advertising. Bentuk promosi yang dilakukan dengan cara memasang dan penyebaran poster di sekitar lingkungan masyarakat yang ramai didatangi, ataupun lingkungan kampus, atau di sekitaran tempat berkumpulnya mahasiswa. Pemasangan banner agar dapat diketahui oleh masyarakat, serta menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Line, Telegram, atau media lainnya yang bisa mempromosikan suatu usaha. Yang kedua, hubungan masyarakat. Bentuk promosi public relation yang digunakan Nindas Cake ini adalah dengan lebih mengutamakan pelayanan agar konsumen merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan tersebut berupa menggunakan bahasa yang sopan, ramah terhadap konsumen yang melakukan pemesanan langsung maupun online, seperti melalui media sosial, Instagram, WhatsApp, atau lainnya. Dengan memberikan pelayanan yang ramah terhadap konsumen akan merasa nyaman dalam berbelanja, sehingga konsumen merasa puas dan bersedia untuk membeli lagi dan kembali lagi untuk membeli pesanan kue tersebut. Yang ketiga, penjualan personal. Penjualan personal yang digunakan sebagai media promosi oleh Nindas Cake ini yaitu melalui promosi secara langsung oleh pemilik kepada keluarga, teman kerja, masyarakat, dan warga di sekitar rumahnya. Weakness, kelemahan dari Nindas Cake. Dari segi produsen, Ninda Cake tidak memakai bahan pengawet karena ketika pemesanan sampai maksimal H-1 baru diproduksi, tidak disimpan dan tidak diinapkan terlebih dahulu. Bahan baku produksi, adanya risiko dan kondisi ketidakpastian bahan baku yang relatif berfluktuasi harganya. Dari segi konsumen, adanya permintaan konsumen yang fluktuatif atau tidak menentu. Pengiriman barang yang harus dijemput oleh pemesanan tidak di tempat yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu opportunities, peluang dari Nindas Cake. Pemberdayaan para ibu rumah tangga lokal yang memerlukan dorongan koneksi dalam wirausahanya agar tidak pasif dalam pergerakan produksi, serta melihat keterhubungan dengan kebutuhan kebanyakan orang atau konsumsi setiap organisasi dalam menjalankan berbagai event. Pastinya tidak membuat sendiri karena akan membutuhkan waktu proses yang lama, tenaga yang banyak, pengeluaran yang belum diprediksi, serta kegagalan dalam produksi. Threat, ancaman
ancaman Ninda's Cake yaitu terlalu banyak toko kue dan roti sejenisnya. Namun sudah ada brand terbilang terkenal. Namun menyiasatinya dengan kualitas kue, ukuran kue yang beragam, dan roti yang lebih besar di toko lain, dan mutu yang terbaik. Yang kelima ada aspek organisasi-struktur. Struktur organisasi: nama usaha Ninda Cake, bentuk usaha perseorangan, lokasi Tuapaya, nama pemilik Ninda Dewi Suryana, alamat Jalan Manunggal kilometer 26 Tuapaya, status pemilik di usaha perseorangan, email nindacakes@email.com, nomor telepon 0831 9104 5252. Aspek persaingan: jumlah pesaing, banyaknya jumlah produsen cake baik dalam skala lokal dan maupun nasional, menunjukkan ketatnya persaingan dalam industri ini. Kualitas produk: Ninda Cake selalu mengedepankan kualitas produk baik dalam proses pemilihan bahan baku, pembuatan, packing, serta delivery, sehingga kualitas produk dari Ninda Cake bisa menjadi kekuatan dalam melakukan persaingan. Diversitas pesaing: di samping harga yang murah dan kualitas produk, banyak dan para pesaing mulai memperbaiki strategi promosi dari produknya dengan menginformasikan value yang lebih baik dari produk yang akan dijualnya. Selanjutnya, aspek AMDAL. Jika melihat pengaruh dari lingkungan industri, maka threat of new entrants, mudahnya masuk ke ranah bisnis, dikarenakan resep dan bahan membuat kue memiliki banyak versi sesuai keahlian chef bakernya. Bargaining power of buyer, semakin baik dalam meningkatkan daya beli masyarakat konsumen. Threat of substitute product, banyak barang substitusi berupa produk kue lain daripada pesaing. Bargaining power of supplier, banyaknya dukungan dari para supplier penyediaan bahan baku. Sekian dari kami, terima kasih.